Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akma Pentatika Arta Kusuma Dewi, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah riset PR. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang audit komunikasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih itu audit komunikasi. Audit komunikasi sendiri adalah suatu proses evaluasi dan penilaian sistem komunikasi dalam suatu organisasi atau intensitas. Tujuan utama dari audit ini adalah untuk mengukur, mengevaluasi, dan meningkatkan efektivitas komunikasi organisasi tersebut. Audit komunikasi tidak hanya memeriksa tentang isi pesan, tetapi juga menilai dari berbagai aspek komunikasi, termasuk saluran komunikasi, pemahaman audiens, gaya komunikasi, dan respon terhadap umpan balik. Lalu di dalam audit komunikasi sendiri terdapat berbagai elemen yang umumnya dievaluasi untuk menilai efektivitas dan berkelanjutan strategi komunikasi suatu organisasi. Beberapa elemen tersebut meliputi yang pertama yaitu tujuan komunikasi. Penilaian terhadap sejauh mana tujuan komunikasi organisasi telah ditetapkan dan apakah mereka sesuai dengan tujuan strategis organisasi. Ini mencakup peninjauan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua ada pemangku kepentingan atau stakeholder. Identifikasi dan analisis pemangku kepentingan organisasi. Evaluasi sejauh mana kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan tercermin dalam strategi komunikasi. Yang ketiga adalah materi komunikasi. Tujuan terhadap pesan-pesan yang disampaikan oleh organisasi termasuk konsistensi dan kesesuaian dengan nilai-nilai dan misi organisasi. Analisis juga mencakup penilaian apakah pesan-pesan tersebut relevan dengan target audiens. Lalu yang keempat ada saluran komunikasi. Evaluasi efektivitas saluran komunikasi yang digunakan oleh organisasi seperti media sosial, situs web, surat kabar, email, dan pertemuan langsung. Pertimbangan termasuk kemudahan akses, interaktivitas, dan relevansi saluran tersebut dengan audiens. Yang kelima ada gaya komunikasi. Analisis gaya komunikasi organisasi termasuk apakah gaya tersebut konsisten dan sesuai dengan citra merek yang diinginkan. Juga penilaian terhadap apakah bahasa dan nada komunikasi sesuai dengan audiens. Lalu yang keenam ada partisipasi dan keterlibatan. Pengukuran tingkat partisipasi dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam inisiatif komunikasi organisasi. Ini dapat mencakup pengukuran respons terhadap kampanye atau tingkat partisipasi dalam acara dan program tertentu. Yang ketujuh ada pengukuran kinerja. Penggunaan metrik dan indikator kinerja untuk mengukur sejauh mana tujuan komunikasi tercapai. Ini dapat mencakup pengukuran jumlah pengikut media sosial, tingkat respon terhadap survei, atau perubahan resepsi dan sikap pemangku kepentingan. Yang kedelapan ada feedback dan umpan balik. Analisis umpan balik dari pemangku kepentingan dan karyawan melalui wawancara, survei, atau bentuk komunikasi lainnya. Evaluasi apakah organisasi merespon dengan baik terhadap umpan balik dan mengambil tindakan yang sesuai. Yang 9 ada krisis komunikasi. Evaluasi rencana dan respons komunikasi dalam suatu krisis. Analisis terhadap kecepatan, kejelasan, dan efektivitas komunikasi dalam situasi yang memerlukan tanggapan cepat. Lalu yang terakhir ada kebijakan dan prosedur komunikasi. Tinjauan terhadap kebijakan dan prosedur komunikasi organisasi termasuk kejelasan pedoman komunikasi, peran dan tanggung jawab serta proses komunikasi secara internal dan eksternal. Audit komunikasi yang komprehensif dan berfokus pada elemen-elemen ini dapat memberikan gambaran yang holistik tentang efektivitas komunikasi suatu organisasi serta memberi landasan untuk memperbaiki yang dibutuhkan. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa audit komunikasi itu penting. Audit komunikasi penting karena berbagai alasan yang memiliki dampak besar pada kesehatan dan kinerja organisasi. Berikut ada beberapa alasan mengapa audit komunikasi dianggap penting. Yang pertama adalah peningkatan produktivitas. Audit membantu mengidentifikasi inefisiensi dalam proses komunikasi sehingga
organisasi dapat meningkatkan produktivitasnya. Yang kedua ada manajemen konflik. Melalui evaluasi komunikasi, konflik yang mungkin muncul akibat ketidakjelasan dan ketidaksesuaian pesan dapat dibatasi. Yang ketiga ada inovasi. Audit dapat menunjukkan apakah ada kebutuhan untuk perubahan atau inovasi dalam komunikasi untuk menjawab perubahan dalam lingkungan organisasi atau industri. Lalu yang terakhir ada pemahaman pemangku kepentingan. Dengan memahami audiens dan kebutuhan mereka, organisasi dapat lebih baik menyusun pesan yang relevan dan efektif. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan juga apa aja sih yang ada di audit komunikasi. Yang pertama ada pesan komunikasi. Kesesuaian dan konsistensi pesan-pesan yang disampaikan oleh organisasi dan kualitas pesan termasuk kejelasan, relevansi, dan pemilihan kata. Yang kedua ada saluran komunikasi. Evaluasi saluran atau media komunikasi yang digunakan seperti pertemuan, email, situs web, media sosial, surat kabar internal, dan yang lain. Efektivitas setiap saluran dalam menyampaikan pesan kepada target audiens. Lalu yang ketiga ada audiens atau penerima pesan. Pemahaman tentang siapa yang menerima pesan. Profil audiens termasuk karakteristik demografis dan psikografis mereka. Sejauh mana pesan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan audiens. Lalu yang keempat ada gaya dan tone komunikasi. Kesesuaian gaya komunikasi dan tone dengan budaya organisasi. Konsistensi dalam gaya dan tone di seluruh berbagai saluran komunikasi. Lalu yang terakhir ada yang nomor 5 adalah respons dan umpan balik. Bagaimana organisasi menanggapi umpan balik dari audiens atau karyawan? Analisis tentang bagaimana respon terhadap umpan balik mempengaruhi perubahan atau perbaikan dalam komunikasi. Lalu yang selanjutnya juga saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data audit komunikasi. Terdapat berbagai teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam audit komunikasi untuk mendapatkan informasi yang relevan dan akurat. Pilihan teknik ini dapat disesuaikan dengan tujuan audit dan sifat organisasi. Beberapa teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam audit komunikasi meliputi yang pertama yaitu wawancara. Wawancara melibatkan pertemuan langsung dengan pemangku kepentingan seperti pimpinan, karyawan, atau anggota tim komunikasi. Wawancara pribadi memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pandangan dan pengalaman mereka terhadap komunikasi organisasi. Lalu wawancara kelompok fokus, yaitu mengumpulkan sekelompok orang dengan profil serupa untuk diskusi terarah tentang topik tertentu. Metode ini digunakan untuk menggali pandangan dan ide-ide yang lebih luas dan mendeteksi tren umum. Lalu yang kedua ada survei. Survei terdiri dari dua macam, yaitu survei online atau kertas, dan yang kedua ada survei internal dan eksternal. Lalu yang pertama, survei online atau kertas merupakan penggunaan kuesioner untuk mengumpulkan data dari sejumlah responden. Survei ini dapat mencakup pertanyaan terstruktur atau terbuka dan memberikan gambaran umum tentang persepsi dan kebutuhan pemangku kepentingan. Lalu yang kedua ada survei internal dan eksternal, yaitu survei internal dapat ditujukan kepada karyawan dan tim internal, sementara survei eksternal dapat ditujukan pada pelanggan, mitra, atau pemangku kepentingan eksternal lainnya. Lalu yang ketiga adalah analisis materi komunikasi. Ada dua analisis, yaitu dokumen dan media sosial. Analisis dokumen adalah tinjauan terhadap materi komunikasi yang sudah ada, seperti laporan tahunan, situs web, brosur, dan rilis pers. Analisis dokumen membantu dalam mengevaluasi kualitas dan konsistensi pesan yang disampaikan. Yang kedua ada analisis media sosial, evaluasi aktivitas dan respons terhadap platform media sosial termasuk jumlah pengikut, like, komentar, dan berbagi atau share. Dalam hal ini membantu
memahami bagaimana organisasi dipersepsikan di media sosial. Lalu yang keempat ada observasi, yaitu observasi langsung dan pengamatan non-partisipan. Observasi langsung yaitu mengamati komunikasi yang terjadi secara langsung, misalnya melalui partisipasi dalam pertemuan atau acara internal. Observasi langsung memberikan wawasan tentang dinamika komunikasi secara real time. Lalu yang kedua ada pengamatan non-partisipasi. Mengamati tanpa berpartisipasi aktif dalam situasi tertentu ini dapat mencakup pengamatan perilaku dan interaksi di tempat kerja atau dalam konteks komunikasi. Lalu yang kelima ada pemantauan kinerja. Metrik dan indikator kinerja ya menggunakan data kuantitatif seperti tingkat keterlibatan media sosial, sejumlah klik pada email, atau tingkat respon terhadap kampanye untuk mengukur efektivitas komunikasi. Lalu yang terakhir ada analisis korespondensi internal. Analisis email dan pesan internal melibatkan peninjauan email, pesan instan, dan komunikasi internal lainnya untuk memahami cara informasi dan pesan disampaikan dalam suatu organisasi. Itu berikut beberapa teknik pengumpulan data dalam audit komunikasi. Pemilihan teknik pengumpulan data harus mempertimbangkan kebutuhan dan tujuan audit komunikasi, serta karakteristik pemangku kepentingan dan lingkungan organisasi. Kombinasi beberapa teknik seringkali memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat. Lalu yang terakhir yang akan saya bahas adalah analisis jaringan komunikasi. Analisis jaringan komunikasi melibatkan pemahaman tentang cara komunikasi mengalir melalui suatu organisasi atau kelompok. Analisis ini membantu untuk mengidentifikasi pola interaksi, pusat kekuatan, dan potensi hambatan dalam aliran informasi. Berikut adalah berbagai aspek yang umumnya dianalisis dalam analisis jaringan komunikasi. Yang pertama yaitu identifikasi pemangku kepentingan. Mengidentifikasi dan menganalisis pemangku kepentingan utama dalam organisasi. Menetapkan hubungan antara pemangku kepentingan dan peran mereka dalam aliran komunikasi. Lalu yang kedua ada pola komunikasi. Menganalisis bagaimana pesan dan informasi mengalir di antara individu dan kelompok. Mengidentifikasi pola komunikasi, apakah lebih bersifat formal atau informal, dan apakah terdapat jalur komunikasi yang lebih efektif. Yang ketiga adalah sentralitas. Menilai tingkat sentralitas individu atau kelompok dalam jaringan komunikasi. Mengidentifikasi pemain kunci yang memiliki akses atau pengaruh besar dalam aliran informasi. Yang keempat adalah ketahanan. Menganalisis sejauh mana jaringan komunikasi mampu bertahan atau beradaptasi terhadap perubahan. Menilai ketersediaan jalur alternatif dan tingkat ketergantungan pada individu atau kelompok tertentu. Yang kelima ada ketidakefektifan atau hambatan. Mengidentifikasi hambatan atau titik-titik kelemahan dalam aliran komunikasi. Menilai apakah ada kesenjangan informasi atau komunikasi yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Yang keenam ada diversifikasi jaringan, yaitu menganalisis sejauh mana jaringan komunikasi melibatkan berbagai kelompok dalam tingkat organisasi. Menilai apakah ada ketergantungan yang berlebihan pada kelompok atau individu tertentu. Yang ketujuh ada dampak jaringan komunikasi. Menilai sejauh mana jaringan komunikasi mendukung pencapaian tujuan dan strategi komunikasi, dan mengukur efektivitas aliran informasi dalam mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedelapan ada analisis sosial. Mengidentifikasi apakah ada kelompok atau individu yang terisolasi dari aliran komunikasi utama. Menilai dampak isolasi ini terhadap kolaborasi dan efektivitas organisasi. Yang 9 ada evaluasi saluran komunikasi. Menganalisis seberapa efektif saluran komunikasi yang digunakan dalam jaringan. Menilai apakah saluran tersebut sesuai dengan tujuan komunikasi atau pemangku kepentingan yang dituju.
Lalu ada yang terakhir yaitu nomor 10, perubahan dalam waktu. Melihat perubahan pola komunikasi seiring waktu dan menilai bagaimana dinamika jaringan komunikasi dapat berubah dalam menghadapi perubahan organisasi atau lingkungan. Analisis jaringan komunikasi memberi wawasan yang dalam tentang bagaimana informasi dan pesan bergerak dalam organisasi. Dengan memahami dinamika ini, organisasi dapat mengidentifikasi area yang diperbagi atau diperkuat untuk meningkatkan efektivitas komunikasi mereka. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.